Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya sendirian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian. Saya mahasiswa Universitas Muhammadiyah Tangerang, jurusan S1 Manajemen. Hari ini saya akan menjelaskan tentang teori dan praktek pengambilan keputusan dalam perspektif manajemen dan akuntansi, yang mana bukunya sendiri ditulis oleh Dr. Hamdani SEMMMAK, yaitu dosen teori dan praktek pengambilan keputusan di tempat saya kuliah. Kali ini saya akan mempresentasikan bab 4, pertimbangan etika dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, kita harus membedakan dulu etika, akhlak, dan moral. Etika yaitu dimensi moralitas yang berkaitan dengan adat istiadat dan kebiasaan yang telah diterima untuk dapat membedakan mana perilaku baik dan mana perilaku buruk. Kemudian akhlak. Akhlak adalah tingkah laku baik, buruk, salah, atau benar. Penilaian ini dipandang dari sudut hukum yang ada di dalam ajaran agama. Kemudian ada moralitas. Moralitas berarti adat istiadat yang menjadi dasar untuk mengukur apakah perbuatan seseorang baik atau buruk. Selanjutnya, pentingnya etika dalam pengambilan keputusan. Masyarakat menilai organisasi berdasarkan etika yang diterapkan oleh perusahaan atau organisasi. Pertimbangan etika menjadi prinsip pokok pada pengambilan keputusan. Pertimbangan etika dalam pengambilan keputusan. Yang pertama yaitu penentuan tujuan. Apa tujuan perusahaan melakukan keputusan tersebut? Pastinya untuk meningkatkan pendapatan. Kemudian proses pengambilan keputusan. Pimpinan memberitahukan ke karyawan bahwa akan ada pengambilan keputusan dari perusahaan untuk meningkatkan pendapatan perusahaan. Kemudian penerapan tindakan yang dipilih. Pimpinan harus mengambil keputusan tepat agar tindakan yang diambil sesuai dengan kemampuan karyawan sehingga keputusan tersebut tepat sasaran. Yang keempat, pengawasan berkelanjutan terhadap konsekuensi. Pimpinan tetap mengawasi karyawan tersebut apakah dia benar-benar memberikan hasil yang maksimal terhadap pekerjaannya. Kemudian hubungan etika dan tanggung jawab sosial perusahaan. Tanggung jawab sosial diartikan sebagai kewajiban manajemen untuk membuat suatu pilihan dan mengambil tindakan dalam mewujudkan kesejahteraan etika dan tanggung jawab sosial perusahaan. Tanggung jawab sosial diartikan sebagai kewajiban manajemen untuk membuat suatu pilihan dan mengambil tindakan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Biasa disebut sebagai corporate social responsibility. Merupakan komitmen perusahaan untuk mengembangkan ekonomi yang berkelanjutan dengan menitikberatkan pada aspek keuangan, sosial, dan lingkungan. Tumbuhnya kesadaran para pelaku bisnis berlangsung cukup lama seiring dengan adanya berbagai dampak yang ditimbulkan karena adanya industri. Beberapa perusahaan yang meraih Indonesia Top Corporate Social Responsibility of the Year 2020, yang mana perusahaan itu dalam pandemi ini tetap menyumbangkan produk atau uang tunai, sembako, makanan, alat kesehatan, dan APD. Adapun 100 pemenang Top Corporate Social Responsibility of the Year 2020 yang terdiri dari perusahaan BUMN 20% dan perusahaan swasta ada 80%. TRI mencatat bahwa total donasi yang berhasil didonasikan mencapai lebih dari 1,2 triliun, di mana alat pelindung diri mendominasi sebesar 33,33%, yang kemudian disusul donasi dalam bentuk alat kebersihan dan kesehatan 29,29%, uang tunai 13,13%, sembako dan makanan 13,13%, serta donasi dalam bentuk produk 11,12%. Sementara lokasi yang dituju untuk target aksi sosial ini meliputi rumah sakit rujukan dan tenaga medis, yayasan, fasilitas umum,
serta masyarakat terdampak dengan sebaran wilayah Jabodetabek dan nasional. Adapun perusahaan-perusahaan peraih Indonesia Top Corporate Social Responsibility of the Year, yaitu PT Tiki Jalur Nugraha Eka Kurir, PT Makaya Pharmaceutical, PT Softtek Indonesia, PT Telkom Indonesia, AIC Group, PT Si Cepat Express Indonesia, PT Taspen, dan 93 perusahaan lainnya. Dalam kasus tersebut kita dapat mengambil kesimpulan bahwa seperti PT Tiki atau Kurir mendapatkan keuntungan yang banyak pada saat pandemi ini. Kemudian dia memutuskan untuk menyumbangkan hasil dari keuntungan perusahaannya untuk membantu korban yang terdampak COVID tersebut. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Mohon maaf kalau ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.